Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah syukur hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-7 Ramadan 1447 Hijriah. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, keafiatan, keimanan, ketakwaan sehingga kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan, ketawaduan dan mengharapkan redha serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk kembali membahas di seputaran puasa Ramadan. Puasa seringkali dikaitkan dengan rasa lapar, rasa haus, dan tantangan menahan hawa nafsu. Itu yang kita ketahui selama ini. Jadi yang kita pahami bahwa puasa itu adalah menahan rasa lapar, menahan rasa haus, dan menahan diri dari hawa nafsu serta hal-hal lain yang dapat membatalkan ibadah puasa. Namun di balik semua itu, saudaraku, sejatinya puasa itu merupakan sumber kebahagiaan sejati bagi seorang mukmin. Kebahagiaan yang bukan hanya bersifat lahiriah saja, tetapi kebahagiaan yang bersifat batiniah. Jadi kebahagiaan lahiriah itu penting, tetapi kebahagiaan yang bersifat batiniah itu jauh lebih penting lagi. Seseorang yang berpuasa dengan ikhlas, insya Allah akan merasakan ketenangan hati, kedekatan dengan Allah, dan kemenangan atas dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada dua kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk menjalani Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Di mana kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa' rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu, kata Rasulullah, ada dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan saat berbuka dan yang kedua adalah kebahagiaan saat bertemu dengan Tuhannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan saat berbuka merupakan kebahagiaan yang pertama yang dirasakan oleh orang yang berpuasa. Insya Allah kita merasakan semua itu, dimana setelah seharian kita menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dan segala hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, Allah menghadiahkan kepada kita kegembiraan yang sangat luar biasa. Berbuka puasa itu, saudaraku, adalah satu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang berpuasa, yang sangat-sangat memberikan perasaan luar biasa bagi kita. Ini bukan hanya kebahagiaan karena mengisi kembali energi, mengisi kembali kekuatan fisik kita, tetapi juga dengan berbuka puasa itu adalah perwujudan rasa syukur kita karena kita telah menyelesaikan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa kebahagiaan bukan hanya karena bisa makan kembali. Jadi dalam konteks kebahagiaan saat berbuka itu bukan saja kebahagiaan karena kita bisa makan kembali, bisa minum kembali, tetapi juga karena kita telah berhasil melaksanakan perintah Allah dengan baik.
Jadi saat berbuka puasa itu seorang mukmin merasakan begitu nikmatnya ketaatan dan keberhasilan kita dalam mengendalikan hawa nafsu. Rasulullah SAW bahkan menganjurkan kita untuk bersegera berbuka sebagai bentuk kita menyambut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuka puasa itu saudaraku tidak boleh dilambat-lambatkan. Jadi kalau sudah masuk waktu berbuka puasa maka kita harus bergegas untuk berbuka puasa, menyegerakan buka puasa. La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia akan sentiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin yang berpuasa itu adalah kebahagiaan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan kedua ini merupakan kebahagiaan yang sangat besar, yaitu ketika kita insyaallah sebagai seorang mukmin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Setiap ibadah yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan insyaallah akan berbuah pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah puasa. Puasa memiliki kedudukan yang sangat istimewa saudaraku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabda dalam sebuah hadis kursi di mana kata Rasulullah, "Kullu amali ibni Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzibi." Setiap amal anak Adam itu adalah untuk dirinya kecuali ibadah puasa. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa ada keistimewaan dari perintah ibadah puasa bagi orang-orang yang beriman. Dan hadis ini menunjukkan bahwa pahala puasa itu adalah tidak terbatas. Karena yang akan langsung membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, sesuai dengan keikhlasan, dengan ketakwaan yang telah kita lakukan. Inilah kebahagiaan yang tertinggi saudaraku, yaitu ketika kita seorang mukmin melihat hasil puasa kita nanti di akhirat, mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus saja. Ini yang perlu kita ingat kembali, tetapi tentang menemukan kebahagiaan yang lebih dalam. Bahagia karena kita mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahagia karena kita mampu mengendalikan diri kita. Bahagia karena kita dijanjikan pahala yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini sejatinya adalah kesempatan bagi kita untuk melatih diri agar dapat menjadi lebih sabar lagi, menjadi lebih mampu bersyukur lagi. Dan yang paling penting adalah Ramadan ini melatih diri kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, paling penting jangan jadikan puasa ini sebagai beban. Jadi kalau kita menganggap puasa ini sebagai beban, maka tidak akan ada yang dapat kita peroleh. Tidak ada hikmah yang akan dapat kita hasilkan dari pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. Tetapi nikmatilah puasa ini sebagai satu jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Berbahagialah kita setiap hari dalam Ramadan ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak amal kebaikan agar nanti kita mampu merasakan betapa nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat melalui pelaksanaan ibadah puasa
yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan dan penuh kesungguhan. Ini saja renungan kita di kesempatan hari yang ketujuh di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa diberikan Allah kesehatan, keafiatan. Setiap apa yang kita lakukan akan senantiasa diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala alfa dan hilaf, atas segala penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan ini dapat menjadi motivasi dan pengingat bagi kita semua, wabil khusus untuk diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.